Bodoh. Pokoknya wasit itu makan uang itu wasit itu. Wasit makan uang. Pedus. Wasitnya kayak asu. Bal-balan aku rampung, aku urung ngelebok kena Bahrain ya ora bakal semprit ke sempritane kayak asu. Wasitnya kayak asu, pedus. Bangsat wasitnya kayak asu kayak. Al-Hamid Al-Kaf, wasit Arab. Batuknya anak matanya kayak batuk kayak anjing gitu. Bangsat. Cah, sing sabar ngadepi wasit Indonesia Bahrain. Aja kok terus kita itu ngomong wasitnya jancuk, wasitnya picek, wasitnya bajingan, wasit gatel, wasit taek, wasit babi. Ini ojo, Cah. Ojo, jangan sampai lah kita itu terus meluapkan emosi gitu. Wasit jancuk, picek, bajingan, asu, babi, taek. Ngono kuwi iki anu, Cah. Jangan, Cah. Yo istilahnya lho, Cah. Nek menurutku wasit iki kayak kontol, Cah. Halo wasit, salam kenal. Aku Jerome Pauline, guru matematika dari Indonesia. Jadi aku mengajarin 90 plus 6 ya, Pak. Kalau kayak gini bingung, Pak. Bapak bisa taruh kayak gini, Pak. 90 plus 6. Nah, 0 tambah 6. 0 tambah 6 itu 6, ya. Terus 9-nya di sini kan kosong, ya kan? Jadi 9 tambah 0, 9. 96, Pak, gitu ya. Nah, aku juga bisa pakai cara lain, Pak. Caranya kita faktorin, Pak. 90 sama 6. Kita bisa keluarin 6-nya. 6 ya. 90 itu kan 6 kali 15. Jadi 15, Pak. 6 di sini tambah 1 gitu kan. Jadinya 6 dikali 16, gitu kan? Nah, 16 dikali 6. 6 kali 6 berapa, Pak? 36, benar. 6. 3 taruh sini ya, Pak. 1 kali 6, 6. 6 tambah 3, 9. 96, Pak. Gitu. 90 tambah 6 kan. Ini bisa ditambah 3, dikurangi 3 gitu. Kalau misalnya ditambah 3, harus dikurangi 3 biar tambahnya 0. Biar hasilnya nggak berubah. Ya. Nah, 90 tambah 6, 96 kan, Pak? 96 tambah 3, 99 gitu. Tapi harus dikurangi 3, Pak. Jangan lupa dikurangi 3. Kalau nggak dikurangi 3, hasilnya jadi salah, Pak. 99. Salah. Harus dikurangi 3 dulu, Pak. Oke? Gitu ya, Pak? Sayang 1000 kali sayang apabila Indonesia hampir meraih 3 poin. Hampir meletakkan diri mereka di tempat kedua dalam grup C kualifikasi Piala Dunia. Namun, referee tidak meniup wisil pada minit 96. Tidak meniup wisil pada minit 97. Minit 98 belum lagi. Sehinggalah Bahrain gol hampir ke minit 99. Jom kita review game Indonesia lawan Bahrain ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, jangan lupa tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap cuy. Pertama sekali, jom kita borak pasal referee lah. Sebab aku rasa inilah topik utama yang orang-orang Indonesia nak dengar. Aku tahu setiap kali Indonesia kalah ataupun hilang mata, banyaklah topik wasit curang ni keluar kan. Tapi kalau korang tengok game malam tadi, memang nampak obvious ada berat sebelah. Lagi-lagi dekat minit terakhir tu. Okay? Game extra time sampai minit 96. Dan minit 97 ataupun awal minit 98, referee ada peluang untuk meniup wisil. Okay? Sebab Indonesia dah pegang bola, dah clear semua dah kan. Ada peluang nak tiup wisil tapi tak tiup. Dia macam sengaja menanti Bahrain ada satu lagi peluang dan Bahrain dapat peluang tersebut. Itu memang rasa geram lah. Kalau aku jadi orang Indonesia, aku pun rasa geram juga. Minit 98 lebih dia orang skor kan. Dan macam itulah, daripada tangga kedua jatuh sampai tangga kelima. By the way, inilah wasitnya. Aku tak tahu apa dia punya social media, tapi kalau korang tahu, memang dah kena serbu dah ni kan. Even social media Bahrain sendiri yang kelakarnya dia tulis 90 plus 6. Padahal 90 plus 9 kot skor. And komen dia orang dah ditutup. Dia tahu tentera-tentera bawang Indonesia sudah sedia untuk menyerang tapi dia dah tutup komen awal-awal. Cakap pasal perlawanan semalam, agak seimbang juga walaupun Bahrain lebih banyak buat shot tapi shot on targetnya sama sahajalah dengan Indonesia. 5 dan juga 5 kan.
And of course lah, Martin Paes ada melakukan beberapa save walaupun gol pertama tu dia berdiri tegak aja kan, dia dah tak boleh buat apa-apa. Bagi aku gol tu memang sangat susah lah untuk diselamatkan. Satu free kick yang sangat cantik dan sangat laju. Indonesia sempat menyamakan kedudukan sebelum half time daripada Ratna, dan bagi aku itu satu gol yang sangat-sangat penting lah untuk carry momentum ke half time. Dan di separuh masa kedua, Rafael Struijk, wow, what a goal. Aku dah kata dah, budak Struijk ni kalau gol-gol yang senang, gol-gol yang simple dia tak boleh buat. Tapi gol-gol yang susah, gol-gol yang cantik, Mamat ni dia punya tendangan memang padu. Satu placing yang sangat cantik lah, meletakkan Indonesia di hadapan 2-1. Ingatkan dah menang tapi hujung-hujung kena 2 sama. Korang boleh berikan pendapat korang dekat bawah, dan macam biasa yang nak support Wibro kenalah tekan butang follow dekat sini. Oke guys ya, media sosial kita dipenuhi oleh makian dan hujatan terhadap wasit asal Timur Tengah guys ya, yang memimpin jalannya pertandingan antara Indonesia dan Bahrain ya. Gimana gak kesel guys ya, tambahan waktu 6 menit tetapi oleh wasit ini dilebihkan menjadi 9 menitan lebih, sehingga akhirnya Bahrain mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 ya. Kalau seandainya semalam Indonesia bisa mempertahankan keunggulan 2-1 guys ya, itu kita udah berada di peringkat kedua setelah Jepang, lalu kemudian ada Indonesia. Wah, itu tinggal kita berusaha bagaimana mempertahankan peringkat kedua guys ya, bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Namun perjuangan masih ada kesempatan, masih panjang guys ya. Kita masih menjalani laga untuk melawan China nanti dan juga untuk Jepang guys ya. Dan mudah-mudahan 2 pertandingan ini ke depan, khususnya saat melawan China, kita bisa mendapatkan kemenangan. Tapi kalau melawan Jepang, ya syukur-syukur kalau menang guys ya. Tetapi cukup imbang aja itu sudah sangat bersyukur, karena kita tahu Jepang ini menyapu semua kemenangan melawan tim-tim manapun ya. Dan gol-gol dari mereka itu juga mereka mencetak gol yang sangat banyak guys ya dalam setiap pertandingan mereka. Dan harapan saya bahwa kita mampu mengimbangi permainan dari Jepang ya. Nah guys, harapan dan peluang bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 itu masih terbuka lebar. Dan saya pribadi optimis bahwa timnas kita untuk kali ini bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, kita reaksi lagi kata-kata dari netizen untuk wasit berikut ini. Gue tidak masalah dengan kehilangan 2 poinnya, tapi bagaimana cara kita kehilangan poinnya. Cara Bahrain mendapatkan 1 poinnya itu menurut gue sangat menjijikan, sangat amat menjijikan. Gue nggak tahu berapa puluh juta dolar yang sudah masuk kantong wasit sialan tai anjing itu. Tapi yang jelas orang yang mungkin nggak paham sepak bola pun tahu bagaimana keberpihakan wasit di pertandingan kali ini. Dan katanya tadi di awal sempat ini wasit salah satu yang terbaik dan sebagai di Asia. Gue sih nggak melihat yang terbaik, ini salah satu yang terburuk. Dan di babak kedua memang kita bermain jauh lebih bagus dibandingkan babak pertama. Kita mendapatkan beberapa kali momentum. Eliano masuk di situ dengan Rido, terutama Rido penting sekali. Dan gue harap Rido jadi starter di pertandingan selanjutnya, karena kelihatan chemistry jauh lebih baik, kelihatan lebih nyaman lah pemain kita dalam bermain. Dan di babak kedua, ya terutama setelah 2-1 kita mendapatkan beberapa kali transisi ya. Tapi ya nggak bisa dimanfaatkan. Tadi Witan 2 lawan 1 aja passingnya masih salah. Aduh, ya itulah yang terjadi kalau lu membuang-buang peluang. Dan udah tahu wasitnya 96 tambahan waktu 6 menit dia sampai 98 belum ditipu sama dia. Gue yakin kalau itu nggak gol, nggak ada gol dari Bahrain, itu sampai 120 juga nggak ditipu sama wasit. Karena memang ini wasit bayaran. Ini wasit benar-benar ya nggak jelas, asli nggak jelas. Kalau gue jadi AFC, gue copot lisensinya, atau jadi FIFA gue copot lisensinya. Tapi itu nggak bakal mungkin, karena lihat aja orang di AFC itu, lihat orangnya sejenis orang-orang Bahrain semua, orang-orang Timur Tengah. Itu bullshit semua lah itulah. Bayangkan pertandingan Bahrain menghadapi Indonesia, wasitnya dari Oman yang sejenis sama mereka, sejenis sama Bahrain tuan rumah. How can ini bisa terjadi? Ya terjadilah di AFC. Ya makanya. Ya
gue cuma bisa bilang terima kasih kepada timnas Indonesia karena sudah melawan 12 pemain kali ini di lapangan. 1 poin yang harus kita syukuri, ya walaupun harusnya 3 poin, tapi sudahlah. Lawan China, kita fokus ke lawan China, kita tuntaskan China dan raih 3 poin. Oke, segitu dulu. Gue gak mau bahas pertandingannya karena percuma. Indonesia layak banget buat menang. Ini seri berasa kalah. Gue gak akan bahas. Yang gue mau bahas adalah wasit di pertandingan ini. Gue sakit hati banget ngelihatnya ya. Gue sakit hati banget ngelihat kinerja wasit tadi versus Bahrain. Gue rasa bukan cuman gue doang, seluruh rakyat Indonesia, seluruh supporter timnas Indonesia. Minimal ya, lu kalau mau ngalahin timnas Indonesia, ya lu pakai skill lah. Jangan pakai wasit. Kalau timnas Indonesia kalahnya memang karena permainannya jelek, karena permainan gak berkembang, karena permainan gak bagus, gue terima. Ini gak kalah sama sekali. Makanya sekali lagi gue bilang, Indonesia itu seri rasa kalah. Netizen Indonesia, supporter timnas Indonesia, kalian udah tahu kan harus kayak gimana? Kalian udah tahu kan harus ngelakuin apa? Ya kali nih wasit gak ditindak sama FIFA. Guys, jujur aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jujur aku nggak tahu lah. Aku mau keluar kata-kata kotor, nggak tega. Mau nyalahkan suku tertentu, aku nggak tega. Tapi kenyataannya ya, pertama, itu menit extra time 6 menit. Golnya menit ke 99, tambahan 3 menit. Si Rafael, Marcelino jatuh, nggak ditanggapin selama 2 menit. Kalau orang Arab itu jatuh, kayak kaca jatuh, kenaknya di mana? Kenaknya di dada, dada pegangnya muka, selalu diprit, bisa terputar-putar, ya kayak Neymar. Tapi Indonesia nggak dianggap, Sorry guys, aku hanya bilang Indonesia second half you play very good soccer. You deserve to get 3 points. You deserve. Dan ini menurut aku ini skandal. Dan ini akan kita balas. Kita akan balas di Indonesia. Ya. Kelakuan wasit yang kayak begitu, alasan apa kasih 3 menit lebih? Itu 50% lebih dari extra time. Tidak ada bola mati, tidak ada pelanggaran. Kenapa dikasih extra 3 menit? Itu aja. Dan yang terakhir, kenapa nggak dicek VAR? Tadi Indonesia bikin gol, dicek VAR, garis lurus. Ada waktu untuk ngecek. Tapi di sini tidak ada. Memang, aku nggak mau keluar kata-kata kotor guys. Udah. I'm proud of Indonesia. Kita buktikan di Indonesia, dan kita akan lolos. Dan kita akan bolos. Ya, kalian pasti semua setuju. Hidup Indonesia. Timnas Indonesia dicurangi wasit. Indonesia yang sepatutnya menang game ini akhirnya hanya mampu imbang 2-2 dengan Bahrain. Wasit Ahmad Abu Bakar Said Al-Kaf dari Oman telah merosakkan laga ini. Game yang sepatutnya ditamatkan pada minit ke-96 telah dipanjangkan. Dari mana datangnya 3 minit masa tambahan itu? Apa benda ni weh? Sepanjang game pemain Bahrain hanya pandai berguling-guling di atas padang mencari bola mati. Gol pertama mereka datang daripada sepakan percuma roket yang cantik. Selain daripada itu, serangan mereka banyak dipecahkan oleh Jay Izzaz dan Miss Hughes. Beberapa percubaan Bahrain juga diselamatkan oleh Martin Paz. Dari segi serangan, Tom Hay dan Rafael Strik main dengan bagus hari ini. Pergerakan Rafael Strik di babak pertama telah menghasilkan gol pertama timnas Indonesia oleh Rekna. Masuk babak kedua, Bahrain cuba menyerang Indonesia tetapi gagal menembusi pertahanan mereka yang kebal. Rafael Strik menjaringkan gol kedua timnas Indonesia yang cantik di sudut kotak penalti. Lepas tu memang nampak Garuda yang akan unggul game ini. Tapi semua ini tak bermakna apa-apa apabila wasit memberi masa tambahan kepada Bahrain untuk menjaringkan gol kedua. Kalian setuju dengan Abam yang wasit ini masalah? Komen kat sini. Oke guys ya, menurut saya untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini seharusnya jangan menggunakan atau memakai wasit-wasit Asia ya. Untuk menjaga fair play, menjaga sportivitas, harus mendatangkan wasit-wasit dari Eropa atau dari Amerika ya untuk memimpin jalannya setiap pertandingan.
Karena kalau wasitnya dari Timur Tengah, pengurus AFC juga dari Timur Tengah, wah itu potensi kecurangan akan sangat besar ya. Bagaimana mereka bisa merugikan tim-tim selain dari Timur Tengah. Nah guys, kita tidak perlu terlalu berlarut-larut dalam emosi, dalam kesedihan ya. Harus bangkit, khususnya untuk pemain-pemain kita. Kita masih akan menjadi tuan rumah saat nanti Bahrain bermain di kandang kita. Nah, kita bisa menggunakan waktu itu, kesempatan itu untuk membalas dendam dan mencetak gol sebanyak-banyaknya untuk bisa mengalahkan Bahrain ya. Nah, Bahrain ini harus wajib dikalahkan saat nanti melawan atau bertanding di Indonesia. Lalu yang berikutnya nanti dengan China juga kita harus berhasil untuk mengalahkan China. Selanjutnya antara Australia, Arab Saudi dan Jepang, kita harus mencuri kemenangan satu saja ya dalam setiap pertandingan melawan tiga tim besar ini ya. Agar apa? Agar kita bisa memastikan untuk lolos sebagai peringkat kedua guys ya. Kalau kita bisa mempertahankan peringkat kedua ya berarti kita lolos langsung ke Piala Dunia 2026 guys ya. Tetap kita berikan support dan doa kita untuk timnas kita guys. Oke guys, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.